Kiai Haji Raden Mas Salim, Kiai Salim, dari Lembaga Pencatatan Nasab Sunan Ampel, Sunan Derajat dan Sunan Bonang, sekaligus mewakili Ponpes Bumi Selawat Kanjeng Sunan Ampel Cilacap. Pada video tanggal 21 April 2025 di YouTube Ngaso Ngopi Ngaji berjudul Teku Kori Mundur Alon-Alon Tantang Gus Hasan versus Teku Kori Batal atau Lanjut, mengumumkan akan menyelenggarakan diskusi Nasab Klan Habib Alwi di Cilacap yang dimulai dari adanya tantangan debat antara Teku Kori dan Gus Hasan Asyarif. Kiai Salim menerangkan akan mengundang pakar fikih, nahwu, filologi, sejarah, DNA, Ormas Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lain-lain. Juga akan mengundang media-media lokal dan nasional. Ini kami menginginkan bahwa perdebatan ini ada skupnya bukan hanya nasional, ya, skupnya internasional. Karena banyak sekali dukungan-dukungan yang masuk kepada kami, baik dari tim media yang siap bukan ke media nasional, ya. Kami akan mengundang televisi nasional seperti TV One dan yang lainnya, dan kami juga akan mengundang para wartawan, majalah, para YouTuber, dan yang lain-lain. Beliau juga sudah menghubungi jaringan di Al-Azhar Mesir, Maroko, Turki, Malaysia, semua menyatakan siap dan mendukung. Pada debat Cilacap itu, Kiai Salim juga akan mengundang Robito Alawiyah, RA, dan Kiai Haji Emaduddin Usman Al-Bantani dan tim. Nanti kami juga akan mengundang Robito Alawiyah ya untuk hadir, tetapi khususnya kami akan mengundang dari pihak Robito Alawiyah untuk bersedia melakukan atau menjadi pembicara di dalam perdebatan itu ikut di dalam diskusi begitu. Dan kami juga akan mengundang dari pihak Kiai Imad, ya, agar semuanya ini clear, selesai dengan baik. Pada video tersebut, Kiai Salim juga menyinggung apa yang terjadi di debat Banten. Beliau mengatakan, di debat Banten, panitia melarang dengan tulisan besar untuk tidak mengambil foto dan video kecuali kepada tim yang mendapatkan rekomendasi panitia. Pertama kali diadakannya debat tentang masalah nasab itu di Banten. Ya. Kami berharap pengalaman-pengalaman yang di Banten, segala sesuatu yang terjadi di Banten itu jangan sampai terjadi lagi, ya. Contohnya gini. Setelah kita masuk, padahal kita sudah membawa peralatan untuk berusaha untuk bisa live streaming di lokasi secara langsung. Namun ternyata saat di Banten kita masuk ke lokasi, ke arena perdebatan. Namun ternyata di situ sudah ada tertulis dengan jelas dan besar bahwasanya tidak boleh mengambil gambar dan video. Jadi khusus tim yang mendapatkan rekomendasi dari panitia. Ini tidak akan terulang di debat Cilacap. Semua boleh memfoto dan merekam dan menyiarkan. Untuk media sosial, ya, kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapapun, ya. Tetapi tentunya ada aturannya, yaitu mendaftarkan diri kepada tim panitia khusus, ya, agar semua terkontrol. Mungkin keterangan yang ingin mendaftarkan diri sebagai tim-tim media, ya, dari dua belah pihak atau dari pihak mana pun. Kiai Salim menyatakan konsekuensi dari debat Cilacap ini yaitu umat akan tahu selama ini yang membuat onar itu siapa. Seandainya untuk diskusi nasab yang akan panjenengan fasilitasi ini di Pondok Pesantren Bumi Sholat Kanjeng Sunan Ampel Cilacap adalah konsekuensi seandainya di Robito Alawiyah kok tidak hadir. Dan tentunya Tengku Muda Kori bersama timnya tidak mungkin akan mewakili secara resmi dari Robito Alawiyah. Konsekuensinya gimana, Kiai? Ya, konsekuensinya umat akan tahu, ya, selama ini yang membuat onar itu siapa. Kalau memang mereka berpikiran teguh, mereka menang, mereka ingin menjaga persatuan dan kesatuan dan semua cepat selesai dengan baik, ya saatnya datang. Lalu sejak 21 April 2025 itu, sekarang, apakah debat Cilacap itu terlaksana? Kita ketahui sampai saat ini debat Cilacap itu urung terlaksana. Pertanyaannya adalah, mengapa? Gus Alizan Benda Kerap menjelaskan itu. Namun video cerita dari beliau akan saya tayangkan di belakang. Kita urutkan dulu kronologinya. Pada video yang diunggah tanggal 29 April 2025 di YouTube Ngaso Ngopi Ngaji berjudul Palembang, Kiai Haji Emaduddin, Robito Alawiyah semoga lancar tanpa kendala, diterangkan pada malam hari ini, Minggu 27 April 2025, di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel Siti Hinggil, Kecamatan Bandarsari, Kabupaten Cilacap, telah dilaksanakan musyawarah awal persiapan rencana kegiatan diskusi nasional tentang polemik nasab yang terjadi di Indonesia, di mana kegiatan tersebut akan melibatkan pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, tim Kiai Emaduddin Usman, tim Robito Alawiyah, tim akademisi, pakar hukum, pakar DNA, pakar filolog, pakar hukum fikih, dan tim ahli lainnya. Untuk menjaga keamanan akan melibatkan TNI dan Polri, serta turut mengundang ormas yang ada di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lain-lain.
Untuk terlaksananya kegiatan diskusi nasional tentang polemik nasab ini, Kiai Salim akan menyebarkan petisi dukungan dari berbagai pihak supaya kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik sehingga polemik nasab yang terjadi di Indonesia dapat terselesaikan dan menghasilkan terciptanya kedamaian, kerukunan, persatuan dan kesatuan serta menjaga stabilitas nasional. Pada video yang sama juga ada pernyataan dukungan dan kesiapan penyelenggaraan dari Majelis Taklim setempat yaitu Majelis Taklim TKM Huda atas nama Bapak Sakiman Kacamatan Sidamuli Kabupaten Pangandaran. Di video bertanggal 1 Mei 2025 di YouTube Ngopi Ngaso Ngaji berjudul Disiram Air Tuba, Doakan Saja Pengkhianat, Semoga Dapat Jalan Taubat. Kiai Salim juga menerangkan yang isinya kurang lebih sama, yaitu menjelaskan acara debat Cilacap dan merespon tanda kutip hinaan Teku Kori. Video tanggal 4 Mei 2025 di YouTube Arah 9 berjudul Progres untuk debat nasab Ba'alawi. Pihak Kiai Salim datangi kantor Robitoh Aliyah. Dikabarkan bahwa pada Jumat 2 Mei 2025, pihak Kiai Salim tiba di kantor DPP Robitoh Alawiyah Jakarta dan RA menerima kunjungan dari pihak Kiai Salim sebagai lembaga pencatatan nasab Sunan Ampel, Sunan Derajat dan Sunan Bonang, sekaligus mewakili Ponpes Bumi Selawat Kanjeng Sunan Ampel Cilacap, Jawa Tengah. Dan rombongan pihak Kiai Salim juga telah bersilaturahim ke Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani seperti tampak di layar. Video bertanggal 7 Mei 2025 di YouTube Ngaso Ngopi Ngaji berjudul MOU Panitia Diskusi dan Robitoh Alawiyah Kunjungan Utusan PPBSKSA Diskusi Nasional Cilacap. Kiai Salim menceritakan bahwa sambutan atau respon dari Kiai Imad adalah sangat mendukung dan memang Kiai Imad dari dahulu selalu ingin bisa bertemu bersama dengan Robitoh Alawiyah. Kiai Salim menceritakan pula bahwa Kiai Imad menerima dengan tangan terbuka dan siap untuk berdiskusi duduk bersama dengan Robitoh Alawiyah. Sambutan dari Kiai Imad gimana nih? Alhamdulillah beliau sangat mendukung sekali. Beliau sangat mendukung sekali dan memang beliau ini memang dari dahulu itu selalu ingin bisa bertemu bersama dengan Robitoh Alawiyah, mungkin begitu. Kiai Salim juga menceritakan bahwa Raden Ali Zain Benda Kerep sebagai perwakilan untuk masuk ke kantor Robitoh Alawiyah didampingi Gus Islah Al-Qudusi. Dan ketika saya itu mengutus perwakilan kepada beliau Gus Muhammad Islah Al-Qudusi dengan Gus Ali Zain itu beliau kuliah dari Sunan Gunung Jati ya. Saya mengutus itu beliau itu mendampingi Gus Ali Zain itu sebagai pribadi personal masing-masing. Karena kami ini semua berangkat dari kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat, bangsa dan negara. Jadi Lalu bagaimana pengalaman Raden Ali Zain Benda Kerep sebagai sosok yang kala itu langsung berinteraksi dengan Robitoh Alawiyah di kantor DPP RA Jakarta? Sekaligus menjawab mengapa debat Cilacap urung terlaksana. Raden Ali Zain menjelaskan. Saya kira harus dijelaskan Gus Rijal terkait masalah waktu itu Gus Rijal itu kan diutus oleh Kiai Salim untuk mengantarkan surat undangan ke Robitoh Alawiyah itu. Itu bagaimana tanggapan dari Robitoh Alawiyah itu Kang Ali Zain? Itu harus dijelaskan ke publik. Biar semua paham dan tahu terkait itu. Yang pertama kan kedatangan saya ke Robitoh Alawiyah, ya. Yang pertama kedatangan saya ke Robitoh Alawiyah dan ke Kiai Imad itu bukan dalam rangka mengantarkan surat, tapi terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi kesiapan dari kedua belah pihak. Apakah keduanya siap untuk berdiskusi? Ya toh? Kalau siap baru nanti kita kita tentukan hari, tanggal, bulan itu kita tentukan secara bersama. Jadi jangan sampai lagi nanti ini seolah-olah kami itu hanya menguntungkan Kiai Imad dan menjebak Robitoh Alawiyah atau ya sebaliknya itu. Jadi kita bikin kesepakatan dulu. Kiai Imad untuk Kiai Imad kapanpun siap asalkan saya dihadapkan dengan 3 tokoh ya. Yang tadi itu ya. Habib Taufik, Habib Rizik, kemudian Habib Lutfi. Salah satu dari ketiganya atau ketiga-tiganya. Kalau tidak dengan ketiganya itu siapapun perwakilan dari Robitoh Alawiyah asalkan mendapatkan surat resmi ya, surat putusan dari Robitoh Alawiyah, delegasi resminya. Itu ya. Nah, sementara kami tidak mendapatkan hal serupa dari Robitoh Alawiyah. Artinya apa? Robitoh Alawiyah tidak siap untuk mengadakan diskusi dengan Kiai Imad apapun itu alasannya.
Bahkan kami ditanya oleh Robito Alawiyah, apa sih lembaga derajat ini kok sampai pengen mengadakan diskusi tersebut? Apa motivasinya? Saya katakan, umat beda. Loh, ada apa dengan umat? Loh, kita kan sama-sama tahu bahwa di bawah ini sudah terjadi gesekan. Ya sekalipun itu alasannya demi umat, karena umat untuk umat, ya tetap Robito Alawiyah tidak mau itu, karena menganggap semuanya sudah selesai setelah mereka mengadakan di kantornya sendiri. Jadi dari sini saya timbul ada timbul pikiran, loh ini sebetulnya yang selalu mengatakan di mana-mana itu seringkali mengatakan demi umat untuk umat karena umat lah, ini saatnya kita ajak diskusi untuk kemaslahatan umat, kok nggak mau gitu. Ini ya rokok. Betul ya. Panjenengan mengatakan bahwa sangat sulit ya RA itu memberikan rekomendasi. Nah, mungkin tadi kan di sini kan ada kata-kata sudah ada jalan buntu. Mohon coba dijelaskan apa sih jalan buntu tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga panjenengan mengatakan jika memang harus berhadapan dengan Kiai Imad, tolong bisa dihadirkan 3 orang tersebut. Yang kita tahu ya 3 orang tersebut, nggak perlu kita jabarkan. Nah, jadi pertanyaan itu, haruskah 3 orang itu yang harus hadir? Nah, itu. Kenapa bukan pilihannya? Saya sudah dapat poinnya. Apa masih ada pertanyaan? Oke, itu pertanyaannya itu ya. Oke. Yang pertama, begini. Saya ulang dari awal. Saya itu diminta untuk menyampaikan maksud baik daripada lembaga Sunan Derajat, yaitu Kiai Muhammad Salim ya, Kiai Raden Muhammad Salim. Maksud apa? Maksudnya diskusi ya, untuk mengadakan diskusi antara Kiai Imad dengan pihak Robito Alawiyah. Saya dimintalah datang ke Kiai Imad dan ke Robito Alawiyah untuk mengkonfirmasi keduanya apakah siap untuk kita pertemukan. Pada saat itu saya datang ke Kiai Imad malam. Ya. Alhamdulillah paginya bisa ketemu, ngobrol, maksud kita sudah kita sampaikan. Sebentar mau beli rokok dulu. Kiai Imad menyanggup itu ya, Kiai Imad menyanggup itu. Oke siap. Nah, tapi saya minta gini, kalau bisa datangkan salah satu dari 3 habaib ini atau ketiganya. Kalau enggak, siapapun boleh, asalkan merupakan perwakilan resmi daripada RA itu sendiri ya. Pokoknya semua kita sampaikan ke Kiai Imad, baik ke Robito Alawiyah. Nah, saya ke Robito Alawiyah pun saya menanyakan hal yang sama, kesiapannya dari Robito Alawiyah apakah oke untuk dipertemukan dengan Kiai Imad, lalu kalau oke ya waktunya kapan, kira-kira yang disepakati. Dan kami di situ buntu. Nah, artinya buntu apa? Robito Alawiyah tidak siap untuk diskusi. Ya, Robito Alawiyah tidak siap untuk diskusi. Itu poinnya itu. Dan Robito Alawiyah juga tidak akan memberikan rekomendasi kepada siapapun. Sebelum telepon teman-teman Bali ini nggak tanya saya dulu. Kalau tanya saya dulu, jangan Yai. Karena sepintar apapun Yai, saya yakin Robito Alawiyah tidak akan memberikan rekomendasi untuk persoalan ini. Siapa tahu alien, siapa tahu ya kan? Siapa tahu kita dulu loh. Sebentar dengan ini kok alien. Jelas bahwa berulang kali RA ngeles dan kabur dari ajakan diskusi, termasuk ajakan debat atau diskusi Cilacap. Di samping ajakan debat Cilacap, telah ada banyak ajakan debat lain sebelumnya. Namun peristiwa-peristiwa itu tidak kita bahas di video ini. Kemudian ada satu lagi, tantangan debat dari PWILS Bali. Enggak Pak, maksudnya ada tantangan diskusi ya. Kiai Idrus Romli ini menantang diskusi PWI Bali ya. Diiyain. Nah, tapi setelah ditelepon, itu teleponnya nggak diangkat, mati suri teleponnya, Pak. Apakah Anda sebagai pemimpin bisa menghubungi Kiai Idrus Romli? Memang benar itu Gus Romli yang menantang biasanya? Kalau orang ahli sunnah wal jamaah jarang sih menentang orang, jarang sih. Oke, Mas Farah Alam untuk menanggapi ini yang ditantang, ini ada maksudnya Pak, begitu ya? Ngomong-ngomong di sini. Kalau nggak begini teman-teman, kita itu kan sebenarnya tidak merespon, bukan tidak merespon ya, dianggap menjadi panggung. Ketika sekalian saya menjawab alam baka barusan itu ya, asal usul bagaimana kok Bali itu ditelepon. Begini,
Salah satu kesepuhan PWI Bali di situ itu adalah temannya Idrus Romli di pondok. Kemudian ketika dia itu mendapatkan informasi Idrus Romli, dilaporkan kepada kesepuhan yang lain. Awalnya kami tidak merespon itu, tidak merespon dalam artian dianggap biasa. Yang saya dan kami dan para kiai di situ menganggap bahwa ini cuma cari panggung doang. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just to get work. Itu poin. Tapi ketika ada narasi sumbang dalam artian mengatakan bahwa keimat inilah apa segala macam begitu ya, sehingga itu menjadi apa ya, nolongso lah begitu ya. Ya wis lah, ayo begitu. Kapan seperti itu kan? Yang dari telepon awalnya ya udah konfirmasi aja, PWI siap untuk melakukan hal seperti ini. Seperti itu, J. Sehingga apa? Terjeda komunikasi itu karena salah satu temannya yang ada di Bali di situ sakit, Mas Yudi di Sanglah begitu ya. 3 hari yang lalu telepon saya beliau, oke, bahwa kami sudah menghubungi yang namanya Idrus Romli, tapi sulit untuk dihubungi, menghindar. Kesepuhan menyampaikan, jangan, karena ini juga menyangkut statementnya Anda sama Idrus Romli, tolong cari ke Jember. Sehingga apa? Para kiai, para kesepuh di situ diagendakan untuk sowan ke kediaman Idrus Romli untuk mempertanyakan kesiapan yang mereka ajak debat itu. Dari itu semua, kami melakukan musyawarah kubro lah ya, terkait masalah pengurus harian dan para kesepuhan PWI yang ada di Bali. Yang intinya sudah mapping tuh kesiapannya seperti apa, hotelnya di mana, akomodasinya apa, dan semuanya kita sudah mapping. Terkait masalah koordinasi keamanan ke Polda kita sudah lakukan mapping. Karena kami juga menunggu informasi itu. Sampai detik ini kami juga menunggu. Terkait masalah kesiapan, insya Allah sudah kami siapkan itu. Bisa dibilang ya 70% kami sudah siapkan. Seperti itu. Merangkum dari obrolan para Gus, para kiai yang ada di atas tadi, sebenarnya kalaupun mereka tidak memberikan rekomendasi kepada perwakilan yang dianggap mampu untuk hadir ke Bali, ya hadir sendiri. 3 orang itu, Habib Lutfi, Risik, dan Ketua Robito, hadir sendiri. Terkait masalah akomodasi kami siapkan, tiket-tiketnya, penginapannya, makannya kami siapkan. Bahkan kami di situ menyiapkan sajian-sajian yang luar biasa. Karena kan tahu sendiri ya, di Bali masakan Western itu luar biasa, banyak. Insya Allah tidak akan pernah mengecewakan kalau terkait masalah makanan dan masalah tempat terutama. Seperti itu. Sehingga konsepnya apa? Konsepnya ya mohon maaf, insya Allah agak elit lah. Insya Allah agak elit. Seperti itu. Yang jadi pertanyaan begini, Kang, apakah Yai Idrus Romli juga mau menarik pernyataannya? Oh ya, saya siap untuk mendapatkan surat rekomendasi. Nah, sementara pada kenyataannya surat rekomendasi itu tidak berubah. Apakah lucunya begini, guys? Lucunya begini. Lucunya begini. 1 minggu yang lalu kami kan melakukan koordinasi dan ketemu sama pengurus harian dan semuanya ngumpul. Malah saya disuruh, kata kesepuhan, malah saya disuruh bantu ngurusin Robito. Loh, ya apa? Bantu ngurusin Robito. Ini justru lebih menarik kalau panjenengan mau bantu ngurusin Robito. Ini lebih bagus itu. Jadi gini ya. Kenapa Robito Alawiyah itu tidak mau berdiskusi secara langsung ataupun memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang dianggap percaya untuk dapat mengalahkan argumentasi kehidupan? Ya alasannya logis, karena mereka sadar bahwa catatan yang mereka miliki itu satu-satunya yang tertua adalah Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakron. Dan mereka tidak bisa membantah kaidah-kaidah ilmu nasab yang sudah sejak abad 4 itu terbangun. Itu yang kedua ya. Nah, mungkin kalau dibantu oleh Kang Suara Alam pencarian data itu,
ya mungkin barangkali bisa ditemukan meskipun dalam waktu kurang lebihnya setengah menit menjelang kiamat begitu. Semestinya, sebagai kelompok yang mendeklarasikan sebagai nasab cucu Nabi paling sahih sedunia, tidak ada alasan bagi Robito Alawiyah kabur terus-menerus dari ajakan debat dari Muslim pribumi Nusantara. Karena klan Habib Alwi mendeklarasikan sebagai nasab cucu Nabi paling sahih sedunia, jika itu benar, maka tentu sangat mudah bagi Robito Alawiyah menampilkan bukti-bukti nasab klan Habib Alwi. Namun kenyataan menunjukkan Robito Alawiyah dan klan Habib Alwi terus-menerus kabur dari ajakan debat terbuka yang dilayangkan oleh Muslim pribumi Nusantara. Perilaku ini menunjukkan dengan sangat terang seterang matahari di siang hari bahwa klaim klan Habib Alwi sebagai cucu Nabi hanyalah kedustaan belaka. Tidak ada kemungkinan kesimpulan lain kecuali itu. Dia katanya nasab Ba'alwi ini sahadat bait yang paling sahih di dunia. Keturunan Ba'alawi ini nasabnya sahih dan termasuk nasab yang paling sahih di dunia itu dari marga Ba'alawi. Ayo, unyil, kepret masuk kuburan.